Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chaferus dengan NIM F1E32501 dari program studi informatika R002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pemrograman tentang exception handling. Jadi yang pertama itu pengertian dari exception handling. Jadi exception adalah kejadian yang mengganggu alur normal eksekusi program ketika Python tidak dapat menjalankan suatu operasi. Maka ia akan melempar atau throw exception. Jadi seperti jika kita menjalankan suatu program, maka akan ada seperti output yang seperti seperti ini. Nah, jadi ini ada exception atau flashback gitu. Nah, baik. Jadi di sini tugasnya itu mengimplementasikan kode-kode yang ada di sini. Baiklah. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu jika suatu program di sini menggunakan dan tidak menggunakan exception. Jadi pertama di sini yaitu yang sebuah program tidak menggunakan exception handling. Nah, jadi di sini yang pertama itu saya akan menjalankan programnya. Nah, jadi pada program ini pengguna diminta untuk masukkan angka. Nah, jadi angka tersebut akan dibagi dengan 10. Jadi saya akan masukkan angka 5. Nah, jika benar, maka akan keluar output yaitu hasil dari 10 dibagi 5, itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi jika kita menginputkan bukan angka atau huruf yang lainnya selain angka, maka outputnya seperti ini. Nah, jadi di sini ini tadi yang kalau sebuah program itu tidak menggunakan exception, maka kesalahan ini muncul seperti ini. Jadi tidak ada suatu pesan untuk memberitahu, Anda sih memberitahu cuman seperti ini. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dengan sebuah program jika menggunakan exception handling. Nah, baik, saya jalankan program terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sama seperti tadi, program minta masukkan angka, terus kemudian dibagi dengan 10, jadi saya akan masukkan 5. Nah, di sini ada output hasil yaitu hasilnya 2, 10 bagi 5 itu 2. Nah, jadi di sini ada exception handling. Nah, jadi di sini ada accept value error dan accept zero division error. Nah, jadi di sini ada dua pesan yang disampaikan jika ada kesalahan. Jadi yang pertama itu jika kita memasukkan huruf bukan selain angka, maka pesan yang pertama yaitu ini, mohon masukkan angka yang valid. Seperti ini, saya akan masukkan huruf A. Nah, outputnya itu mohon masukkan angka yang valid. Lalu yang kedua itu pesan yang kedua itu tidak bisa dibagi dengan 0. Jadi sini saya akan masukkan angka 0. Nah, lalu ada outputnya itu tidak bisa membagi dengan 0. Beda dengan yang ini tadi, jika kita salah memasukkan inputan atau masukkan selain angka, maka pesannya seperti ini. Seperti tidak enak dilihat. Nah, berbeda dengan yang ini yang menggunakan exception handling. Di sini ada pesannya itu tidak bisa membagi dengan 0. Nah, di sini tidak diberitahu. Di sini diberitahu. Jadi di sini untuk kode programnya ada di sini. Jadi kalau misalnya exception itu menggunakan try dan except. Nah, jadi try ini sebuah programnya. Jadi jika kita diminta untuk masukkan inputan, masukkan angka, kemudian angka tersebut akan dibagi dengan 10, dan 10 akan dibagi dengan angka tersebut. Nah, maka memprint hasil. Nah, kemudian di sini ada except. Nah, except ini jika terjadi kesalahan, maka muncul pesan yang ini. Pesan yang pertama itu mohon masukkan angka yang valid. Terus pesan yang kedua itu zero division error atau tidak bisa membagi dengan 0. Baik, yang selanjutnya itu tentang finally dan else block. Nah, jadi ini konsepnya sama saja, cuman beda di sini membaca file. Jadi di sini ada try-nya ada berapa? 1, dan except ada 2, finally. Kemudian di sini saya akan jalankan. Nah, jadi di sini outputnya yaitu program ini membuka suatu file atau mencari suatu file. Nah, jadi di sini file data.txt tidak ditemukan. Nah, program selesai. Jadi jika program tidak ditemukan, maka pesannya seperti ini, file data.txt tidak ditemukan. Nah, jika file tersebut ditemukan, maka pesannya yang akan muncul yaitu ini, classic file. Jadi dia sudah membuka file tersebut, kemudian dia memberitahu, kemudian dia akan menutup file tersebut. Kemudian ini pesan
Dan yang terakhir itu clean up complete. Nah, selanjutnya itu else block. Nah, jadi di sini sama seperti tadi menggunakan exception handling. Jadi di sini saya akan jalankan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masukkan umur saya yaitu 19. Nah, jadi outputnya itu your age is 19 atau umur kamu 19. Input selesai diproses. Nah, jadi di sini sama seperti yang tadi, cuman sini ada menggunakan perulangan. Nah, jadi sini misalnya saya masukkan angka yang salah. Jadi saya masukkan huruf. Nah, maka output yang keluar yaitu invalid input. Age must be a number. Input salah, yang dimasuk umur harus angka. Nah, kemudian yang itu yang kedua, jika saya masukkan umur saya lebih kurang dari 0, misalnya saya masukkan min 1. Nah, maka pesan yang selanjutnya itu age cannot be negative. Umur tidak bisa negatif atau di bawah 0. Nah, selanjutnya itu jika saya masukkan umurnya lebih dari 150, saya masukkan 108. Nah, umur tidak seperti realistis, umur terlihat tidak nyata. Nah, selanjutnya jika saya masukkan umur yang benar 19. Nah, maka pesannya itu your age is 19. Kemudian jika berhasil, maka menampilkan input processing complete seperti ini. Jadi ada perulangan di sini. Nah, jadi pertama yang ini, jika kita masukkan umurnya kurang dari 0, maka pesan yang ditampilkan yaitu yang ini, age cannot be negatif. Kemudian yang kedua yaitu jika umur lebih dari 150, pesan yang ditampilkan yaitu age seem unrealistic. Nah, kemudian jika kita masukkan yang benar, maka pesannya your age is umur yang kita masukkan tadi. Saya tadi masukkan angka 19, umur 19. Nah, kemudian jika perulangan telah selesai, maka muncul pesan processing complete. Baik, dari keempat contoh tersebut kita bisa memahami bahwa exception handling sangat penting untuk membuat program yang aman, rapi, dan tidak mudah crash. Block try dan except membantu kita menangani error. Block else dijalankan saat tidak ada error. Block finally selalu dieksekusi untuk melakukan clean up. Dengan memahami semua struktur ini, kita bisa membangun aplikasi Python yang jauh lebih profesional. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan dari tentang exception handling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.